sahabat karibnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Terus kita akan menuju ke Jabal Rahmah, yang mana Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Terus kita akan melewati Muzdalifah, tempat mabit di sana. Terus kita akan melewati Mina, juga ada sejarah-sejarah di Mina di sana. Terus kita akan ke Ji'ronah, sekaligus kita ambil mikot untuk umroh yang kedua di sana. Terus kita sepulangnya kita akan melewati Jabal Nur, yang mana Jabal Nur adalah tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, wahyu yang pertama turun di sana. Sekarang kita lihat tadi ya, banyak yang digusur itu. Yang digusur itu rumah-rumah semua. Bahkan rubat-rubat atau mes-mes. Mes-mes itu tempat pelajarnya Indonesia yang ngaji ke Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki. Tapi sekarang sudah jadi kenangan, sudah dibongkar sama pemerintah. Jadi sekarang marak penggusuran karena tahun 2030 rencana MBS, putra mahkota dari King Salman, itu ingin dijadikan kota-kota di Saudi ini seperti Dubai, ingin dimajukan. Karena ini negara ini sudah maju ya. Sudah maju sekarang. Nah, kita akan perjalanan ke Jabal Sur. Kita akan cerita sedikit tentang Jabal Sur, yang mana Jabal Sur tempat transit Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan, karena sebelumnya Rasulullah itu dakwahnya secara diam-diam, door to door, ke familianya dulu, ke keluarganya dulu, baru ke kerabat dekatnya. Ketika sudah datang perintah Allah untuk dakwah terang-terangan, maka penduduk Mekah ini, kafir Quraisy umumnya ini tidak menerima dengan ajakan Rasulullah, tidak menerima dengan dakwahnya Rasulullah. Akhirnya sahabat-sahabat yang ikut iman kepada Rasulullah banyak yang disiksa, disakiti oleh kafir Quraisy di sini. Akhirnya setelah sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang disakiti, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya itu untuk hijrah duluan ke kota Madinah, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Bilal, itu hijrah duluan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ketika orang Arab itu tidak melihat sahabat-sahabat Rasulullah di Mekah, nggak ada perlindungan lagi, maka orang Arab ini, kafir Quraisy ini bermusyawarah akan membunuh Rasulullah. Jadi ketika itu malam Jumat, rumah Rasulullah itu dikepung oleh kafir Quraisy, dikepung untuk dibunuh. Jadi Rasulullah ketika mengetahui akan dikepung, akan dibunuh, maka Rasulullah di dalam itu memerintahkan kepada Sayyidina Ali, katakan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya dan memakai selimut warna hijau yang sering dipakai Rasulullah. Ponakannya. Bukannya sepupu. Sepupu. Jadi Rasulullah itu memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Ketika Rasulullah mau keluar, akhirnya banyak yang mengepung. Dan ketika Rasulullah itu mau keluar, mengambil abu, lalu dibacakan doa, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa afshaynahum fahum la yubsirun. Ketika ditaburkan dengan qadarullah, dengan pertolongan Allah, maka kafir Quraisy yang menunggu di luar atau mengepung di luar itu tidak melihat, ya, tidak melihat. Jadi Rasulullah langsung pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika bangun, kafir Quraisy itu bangun, akhirnya masuk, sudah tidak ada Rasulullah, yang ada Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar karena sudah janjian. Di sana Sayyidina Abu Bakar itu sudah senang, sudah sangat gembira karena dipilih oleh Allah untuk menemani hijrahnya Rasulullah. Bayangkan Bu, bayangkan perasaannya Sayyidina Abu Bakar gimana? Dipilih oleh Allah untuk menemani sang kekasihnya. Jadi senang. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu membiayai semua perjalanan hijrahnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berangkatlah, tapi transit dulu di Jabal Sur. Di Jabal Sur itu ada gua di sana. Ketika sudah nyampe di atas, Sayyidina Abu Bakar itu memeriksa guanya, mengamankan guanya. Diamankan dulu yang tajam-tajam, diambil, itu takut melukai Rasulullah. Diamankan, takut ada hewan juga. Jadi ada satu lubang yang tidak ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika merasa sudah aman, Sayyidina Abu Bakar itu
mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam. Dan di dalam gua itu Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu ada hewan, tidak tahu apa, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking ya. Jadi hewan itu menyengat Sayyidina Abu Bakar, kakinya Sayyidina Abu Bakar. Karena saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar itu rela menahan sakitnya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu menitikkan air mata. Ketika sudah menitikkan air mata, maka terbangunlah Rasulullah dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai sahabatku, kenapa kau menangis?" Kata Rasulullah, kisah indah di Jabal Sur, di atas sana. Karena ada yang menggigit, katanya Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dengan qadarullah, tempat yang digigit atau anggota tubuh yang digigit, kakinya Sayyidina Abu Bakar itu yang digigit langsung diludahi oleh Rasulullah, dan alhamdulillah langsung sembuh. Itu keajaiban Rasulullah, bisa menyembuhkan bisa hewan. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Dan saya katakan tadi yang membiayai perjalanan hijrahnya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah itu 3 hari 3 malam di sana. Jadi ya di gua, di dalam gua, di atas gua. Jadi setiap harinya itu yang mengirim makanan putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Siti Asma. Siti Asma lagi hamil, dalam keadaan hamil, membawa makanan sehingga dijuluki 2 bejana. Jadi tiap hari dikirim makanan ke atas, ke ayahandanya dan Rasulullah. Terus yang menjaga-jaga kabar itu Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada kabar di Mekah itu disampaikan kepada abahnya, naik Abdurrahman bin Abu Bakar itu. Juga yang menutupi jejak langkahnya budaknya Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid. Itu menutupi jejak langkahnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika